biasa. Benar, apakah Lemon hari ini akan menjadi pos 1 atau pos 2 nih kita nggak tahu. Iya. Benar juga ya. Karena terakhir mereka itu benar-benar sangat-sangat mengganggu sekali dua ini loh. Sin dan juga Lemon. Di saat semuanya benar-benar ngejar Lemon, berapa ultimate dikeluarkan untuk mengambil seorang Lemon, ada Sin di belakangnya yang siap untuk menjegal juga. Karena beberapa ultimate udah diarahkan langsung ke Lemon gitu. Iya, dan apalagi kalau kita tahu Alter Ego dengan hyper carry-nya. Seperti yang tadi Brands juga udah bilang sebelumnya, kalau memang meta hyper carry itu harus di counter dengan meta split push. Yep. Karena agak sedikit sulit kalau misalnya di counter dengan meta hyper carry juga. Yep. Karena itu ya hanya mengandalkan masing-masing satu damage dealer terbesar ya. iya, dan juga kalau misalnya kayak kita udah hilang momentumnya di saat kayak tadi kan. Benar. Onyxnya benar-benar ke pick off 05 di awal. Wah, itu udah nggak bisa ngejar, sulit banget di RRD-nya. Early-nya sangat-sangat menentukan untuk meta hyper carry ya. Iya. Tapi kali ini kita lihat Kufra dan juga Parsha udah di ban, gak bisa lagi ikut bermain. Sementara itu ada Cecilian yang menjadi satu hero lanjutan untuk di ban dari RRQ sih kali ini. Iya, mereka bisa membuang hero-hero yang masih overpowerful banget kali ini. Masih ada Valir, masih ada Nana, Digi juga yang menjadi top priority ya kali ini. Digi, si burung kecil Digi kita lucu banget, tapi si Lina ternyata yang masih menjadi top priority. Ini kayak Selena tuh udah kayak udahlah wajib lah hukumnya untuk langsung di ban ya. udah jadi member permanen kayaknya member di season permanen ini. dong. Tapi berarti Digi kali ini bakal terbuka ke tim Alter Ego. Apakah akan diambil oleh Alter Ego atau Diginya bakal dilepas ke arah tim RRQ? Ini diambil apa enggak ya? Kita lihat aja dari Alter Ego masih berpikir akankah nanti dari RRQ akan ada lagi One dan Esmeralda ataupun Karya Esmeralda ataupun Hayabusa Esmeralda. Kita nggak lihat aja. Kita akan lihat aja nanti bagaimana. Dan ternyata wow, masih shadow pick aja. Masih shadow pick aja, tapi Valir kali ini yang akan diamankan oleh tim Alter Ego. Satu support yang punya sisi yang cukup bagus juga dengan knockback-nya dan juga dengan stun-nya ya. Yep. Dari fireball-nya. Burst fireball-nya mengganggu, sharing torrent-nya mengganggu juga. Orang gak deketin didorong lagi. Betul, dan RQ mereka punya kesempatan untuk ngambil Digi kalau mereka mau meng-cancel semua sisi yang keluar dari Alter Ego nanti. Tapi ada Grok yang menjadi shadow pick kali ini. Combo Dina, Digi Nana. Wah, tapi Digi sebenarnya kita Nana. belum melihat ya combo Iya. Dina ini. Malah sudah ada Chow yang diamankan. Wah, ini berarti baru pertama kalinya James perform Langsung. di atas stage. Iya. Langsung di belakang mereka dan memberikan arahan. Sejauh ini kita lihat aja udah ada Grog dan juga Chow. Wow. Tebel ya yang berdua ya. Yang satu jadi tembok, yang satunya lagi jadi tembok juga. Tebel-tebel banget. Iya, tapi kali ini kita akan melihat dari tim Alter Ego. Mereka belum mengamankan hero-hero Korea, baru hero support aja. Dan masih terbuka lebar sekali semua hero Korea. Masih ada Esmeralda, masih ada Banyak Kimi sekali. juga. Iya. Ya Kimi sekarang juga udah mulai menjadi top prioritas untuk hero-hero hyper carry yang mau bermain sangat agresif sekali. Wow, Kari kali ini langsung diamankan kah? Iya. Sepertinya Uranus langsung diamankan beserta Kari. Sepertinya nanti mungkin bisa aja mereka di saat ban terakhir akan mengarah langsung ke One mungkin. Ataukah One kali ini akan diambil sebelum di ban? Karena Lemon dengan One-nya berbahaya banget. Bisa jadi. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari draft pick pun Alter Ego udah fix memainkan hyper carry kali ini. Di sini Karinya bakal dimanjain banget dengan adanya Uranus dan juga ada Valir. Uranus yang mungkin bakal jadi sisi offlaner-nya ya di arah atas ya. Tapi dari RRQ, apakah mereka akan membalas dengan meta split push? Karena penting banget sih. Mereka harus benar-benar menjegal Karinya biar gak terlalu fat farmingnya nantinya. Dan ternyata Cloud yang diamankan oleh tim RRQ. Yap, karena kalau dengan mirror image-nya bisa langsung masuk dan menusuk ke dalam area pertahanan dari Alter Ego ya. Karena kalau emang face to face harus berhadapan dengan seorang Valir agak sedikit susah dengan stun-nya, dengan burst fireball ataupun dengan sharing torrent yang tadi kita sebutin. Benar-benar sangat mengganggu dan membuat pergerakan cukup sulit. Oke, tapi kalau kita lihat di sini masih 80% win rate yang dipegang oleh Cloud sendiri. 8 kali dimainkan. 10 kali dimainkan dan 8 kali win. Wow. Lose-nya hanya 2 kali. Kita lihat kemana lagi arah ban mereka. Karena setelah ini yang akan berhasil untuk nge-pick lagi adalah RRQ. Lunox kali ini di ban aja. Nggak ada lagi mid laner yang bisa
diambil ya. Karena Lunox sendiri sering banget loh keluar di MPL Season 5 ini untuk mengisi posisi mid laner. Iya, tapi dari RQ mereka harus ngebuang satu hero lagi untuk tim Alter Ego. Mungkin bisa diamankan dari sisi offlanernya ya, atau mungkin satu mid lane untuk tim Alter Ego, Esmeralda kah, atau masih banyak banget hero yang terbuka kali ini. Masih ada Kimi juga, kalau mereka benar-benar nggak mau ada satu hero yang benar-benar mudah banget, tapi jauh head ternyata offlaner yang akan dibuang oleh tim RRQ. Yap, siapakah yang akan diambil? Waduh. Nih LG kan sekarang giliran nge-pick, Kufranya udah di-ban pas banget pertama kali. Udah nggak bisa lagi nih, kita udah nggak bisa teriak dadakan lagi nih kayak kemarin. Kan kalau udah ada LG pakai Kufra, tahu-tahu teriak mendadak nih kita nih. Iya, tiba-tiba flicker. Tahu-tahu Tyrant Rise flicker. Iya. Kena capit. Kena capit. Dan kalau kita lihat dari sini RQ mereka harus nge-pick satu hero mid mungkin ya, sebelum diamankan sama Alter Ego karena memang Lunoxnya juga sudah dibuang. Tapi ada Nana kali ini. Nana kali ini, tapi Digi sejauh ini masih kebuka dan gak ada yang ngambil loh. Oke, ini menarik banget sih dari RQ, apakah mereka bakal bermain hyper carry juga kah? Ya, karena satu Digi juga masih masuk akal sih untuk Alter Ego saat ini ya. Karena bisa dibilang hanya Valir seorang diri untuk mengambil peran sebagai supportnya. Tapi aku kemarin ketemu Sin ya di rank, dan dia memang main Cloud sih. Dia main Cloud? Wow. Atau dan dijadiin hyper carry. Wadaw. Nah itu terbantai habis. Iya. Gimana Pak? Ini hari ini hanya Cloud seorang diri ataukah nanti ada Hayabusa di akhir-akhir ya yang bisa digunakan Hayabusa, juga? Bisa buat untuk split push juga, bisa buat untuk nyulik ke arah backline dari tim Alter Ego. Tapi dari Alter Ego mereka udah mengamankan Leomord dan juga Akai. Wow, Leomord dan juga Akai. Aku jadi mikir sih, ini yang di hyper carry-in apakah Karinya atau Leomordnya? Esmeralda, Hayabusa. Tapi kayaknya Karinya sih harusnya. Dari RRQ satu terakhir, cukup menjadi tebak-tebakan untuk kita ya. Hayabusa, Esmeralda, kenapa di otak Pulung adanya dua hero itu aja ya? Tapi terlalu tipis banget gak sih kalau Hayabusa? Kayak tapi setidaknya Finn dan juga ada Grok dan juga Chow yang mungkin cukup tebal, apalagi ada support seorang Nana. Oh, Zas ternyata out of the box kali ini ya. Oke, ini menarik banget, Zas dan juga Nana. Berarti menarik. Apa Cloud-nya bakal jadi hyper carry atau Cloud di set menjadi Sultan kali ini ya? Atau Zaxnya bisa jadi support? Iya, Zaxnya di sini bisa menjadi support untuk melakukan attack ataupun defense nih. Karena defense dari Zax sendiri cukup kuat loh. Oke, ini menarik sekali sih dari kedua tim. Kita bakal melihat siapakah yang akan menjadi hyper carry dari game yang pertama ini. Karena dari RQ mereka cukup kuat dengan adanya Zax itu memang bisa menahan pergerakan dari tim Alter Ego yang mau bermain agresif, yang coba untuk nge-push ngedapetin objektifnya secepat mungkin. Tapi RQ mereka punya Zax, mereka punya Nana dengan Molinanya ini yang benar-benar sangat amat mengganggu sekali. Iya, tapi setidaknya dari Alter Ego juga mereka punya Leomord yang bisa mendobrak masuk juga dengan kuda sumbawanya. Waduh, bisa dilompatin pokoknya semuanya. Tapi kita saksikan aja bersama-sama, ini dia match ketiga kita pada hari ini. Game pertama antara Alter Ego versus RRQ. Dan buat teman-teman yang ada di rumah seperti biasa, langsung aja nongol di kolom komen kita dengan emoticon tepuk tangan kalian sebagai bentuk support untuk seluruh tim yang bertanding. Iya, dan kalau kita lihat line up dari kedua tim Alter Ego, mereka hadir dengan Valir, Kari, Uranus, Leo, dan juga Akai. Sedangkan dari tim RQ, mereka punya Grok, Chow, Cloud, Zas, dan juga Nana. Kali ini LJ bakal menahan di arah atas. Berarti kita sudah melihat scene-nya yang akan dijadikan hyper carry kali ini. Iya, dan R7 yang menggunakan Zaz-nya. Wow, Lemon menggunakan Nana kali ini akan menjadi Nana yang nakal pastinya ya. Iya, dan kalau kita lihat dari Lemon dan juga Finn, Nana dan Chow-nya juga bakal manjain banget scene-nya di sini dengan Cloud-nya. Bakal coba dikasih buff terus-terusan. Dan yang pastinya harus nemuin level 4 terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat ini udah meta yang benar-benar happening banget dengan 5 mas.
dikantongi dari semua tim kali ini. Bener banget, 5 item ROM langsung diambil untuk item yang paling pertama ya. Sin kali ini akan langsung dimanjakan aja, red buff akan langsung diberikan kepada Sin. Tapi di bagian atas kita lihat Ermici udah cukup offside seperti biasa. Uranus kita lihat bahkan mungkin bisa sampai ke base. Tapi kali ini seorang Zaz masih level 3, belum bisa mengeluarkan Big Johnny-nya. Big Johnny-nya, dan kali ini berhasil mendapatkan poin pertama untuk tim Alter Ego. Mereka tahu, oke, Zaznya sendirian, kita harus bisa dapetin poin secepat mungkin. Tapi kalau kita lihat dari RQ pun mereka bermain dengan sangat objektif banget di arah atas. Sinnya masih sibuk untuk dapetin farming terlebih dahulu, ngambil Klomang dan sebisa mungkin ya udah dia clean spotnya, clean minionnya. Tapi kalau kita lihat lagi-lagi R7 di arah atas, benar-benar ditahan pergerakannya oleh Armici. Dua Gak kali dikasih loh. main kayaknya ya Pak ya. 2 kali itu baru datang tapi langsung digas lagi. Sementara Cassius kali ini akan akan menerima begitu banyak damage yang masuk ke tubuhnya. Tapi masih bisa kabur ke bagian belakang. Mirror image dari Cloud juga masih menyelamatkan dirinya. Iya, belum ada lagi yang terpick off dari tim RQ kali ini. Tapi kita lihat sudah ada Leo Murphy yang memanggil Barbilnya. Tapi The Way of Dragon dari seorang Cho. Finn ya bakal mematahkan pergerakan dari Leo Murphy. Tapi dibalikin 1 untuk 1. LJ juga harus terpick off. Yap, 3-1 sejauh ini. Sementara Ermici udah harus berhati-hati. Kenapa? Karena Zaznya juga udah level 4 kali ini. Tapi masih dikejar aja Molina lagi kecil dan lucu ini. Berhasil diamankan oleh Ermici. Sementara itu di bagian belakang ada mirror image dari Cloud dan langsung dibegal aja. Oh, masih dari Petelize dari Armici. Tapi nggak bisa, damage-nya terlalu sakit ya. Dikeroyok abis-abisan loh. Tapi kali ini kita lihat aja. Blue buff-nya akan langsung diamankan oleh RRQ. Dan Cassius sendiri nggak bisa masuk ke dalam untuk mengganggu dan mengambil blue buff yang tepat berada di depannya. Wow, di bagian atas kita lihat ada Murphy harus berhadapan langsung dengan batu yang cukup besar ya. Grok kali ini, tapi ada Molina Blitz tadi langsung ditembakin aja. Tipis banget, Yam masih bisa kabur. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya Karinya masih mendapatkan space yang cukup free ya. Mauzi kali ini dengan 2 assist-nya, dengan Spell Purify juga. Kalau aku rasa sih masih cukup sustain juga di arah setup war kecil-kecilan yang dibuka oleh tim Alter Ego. Mereka main bisa dibilang culik 1 per 1. Dan lagi-lagi Leo Murphy di arah atas coba dibegal oleh seorang Finn dan juga LJ. Tapi kita lihat Keisha sudah mulai masuk kali ini dengan Hurricane Dance-nya. Bakal dibakar dengan Yam. Masih ada Fireball tapi Finn-nya masih punya Jet Kundo. Masih ada Flame Shot yang keluar dari seorang Yam tadi. Dan kalau kita lihat sebenarnya dengan Blazing Duet yang keluar dari seorang Sin juga hanya mencicil damage saja ke arah Yam. Belum terkumpul seperti tadi stacknya, sehingga tadi kita lihat Blazing Duet-nya belum begitu sakit juga. Tapi sejauh ini kita lihat Cassius harus berhadapan langsung dengan Sin. Tapi ada satu wave minion yang udah akan langsung mengganggu outer turret di top lane-nya. Langsung ditumbangkan. Sementara di bagian bawah, Kari berhasil mendapatkan Zaz lagi dan lagi. Sementara itu LG kali ini akan menjadi korban kedua dan untungnya masih bisa kabur. Tapi kalau kita lihat Finn-nya di sini sudah mulai maju. The Way of Dragon bakal connect ke arah seorang Armici. Lemon masih memberikan damage yang cukup perih, tapi ternyata masih bisa survive. Iya, Molina Blitz-nya dari tadi masih bisa digocek oleh player Alter Ego ya. Untungnya seperti itu. Sementara itu di bagian atas ada satu wave minion lagi akan membantu pergerakan Leomord untuk mengambil outer turret. Tapi sepertinya dari Leomord lebih berfokus untuk farming terlebih dahulu. Ya, dan kalau kita lihat memang Alter Ego coba untuk bermain objektif juga secepat mungkin dengan adanya rotasi yang dilakukan sama Mauzi dengan Karinya, dia kapanpun bisa muncul di manapun. Jadi harus berhati-hati juga dari teman-teman RQ. Berkali-kali R7 juga kita melihat terpick off di arah atas. Meskipun dia 1v1 dengan Uranus, tapi tiap kali Armici selalu kedatangan backup dari teman-teman Alter Ego. Iya, dan kali ini juga R7 sebenarnya udah bisa mempertahankan dirinya sendiri karena dari tadi dia benar-benar dikeroyok terus. Tapi di bagian tengah ada LG yang mencoba untuk open map, melihat pergerakan dari Alter Ego. Dan mereka langsung aja mengarah ke arah Turtle. Tapi blue buff-nya tadi dicoba untuk diambil oleh Uranus, malah berakibat dia harus di take down. Sementara itu di sisi lain dia memberikan space untuk rekan-rekannya mengambil Turtle. Iya, dan kalau kita lihat sebenarnya udah mulai ada grouping yang dilakukan oleh tim RQ kali ini dari seorang Sin. Bakal coba masih dijagain sama Finn-nya. Dan memang on point banget sih, The Way of Dragon yang keluar dari seorang Finn ya. Dengan Chow-nya itu benar-benar mengganggu banget.
Meskipun kalau kita bilang Lemon juga belum memiliki damage yang cukup perih, Yap. tapi dengan adanya Molina, itu benar-benar ganggu pergerakan Alter Ego sih. Molina ganggu banget dan ada Feather of Heaven diamankan oleh Zaz ya. Kali ini akan mempercepat lagi attack speed dari Little Johnny ya. Itu akan sangat mengganggu sekali, belum lagi nanti tembakan ketiganya akan langsung nge-stun. Tapi Red Buff sejauh ini masih berhasil diamankan oleh Sin. Masih bisa melakukan pergerakan lagi ke bagian depan, ada Mirror Image tadi memberikan juga dampak yang cukup baik. Sementara itu Way of Dragon berhasil mendapatkan Leomord. Wow, again and again Leomord harus ditumbangkan. Sebenarnya itu kita lihat Hurricane Dash berhasil mengunci nice dua one. orang. Dapat dua di situ, tapi kita lihat Mongzinya sudah mulai datang. Dan Sinnya ternyata masih terlalu sakit dengan stack 10 yang dia punya kali ini. Cassius masih bisa bertahan, tapi nggak akan dikejar lebih lanjut oleh teman-teman Arky. Meanwhile kita lihat di sini Yamnya coba untuk diburu. LJ berada di lini paling depan, mencoba untuk memberikan damage. Tapi Armici masih terlalu tanky, masih ada Ionic Edge. Tapi di sisi lain, Sinnya bermain sangat objektif di arah atas. Dan Sin berhasil mendapatkan inner turret dari Alter Ego. Wow. Ini berbalas-balas aja ya. Satu outer turret, satu inner turret berhasil ditumbangkan. Di bagian tengah juga satu inner turret dari RRQ juga harus ditumbangkan oleh Alter Ego. Sementara ini Ermici, bisakah dia kabur? Masih ingin masuk ke dalam pertahanan dari RRQ. Berani banget dari Ermici. Iya, tapi kalau kita lihat juga kali ini lagi-lagi Hurricane Dance yang benar-benar on point dari seorang Cassius. Benar-benar menghentikan pergerakan Sin, Cloud-nya dihentikan begitu saja. Karena dia tahu semakin lama Cloud-nya dapat farm, semakin lama mungkin kita lihat juga di sini Sin-nya dapetin pundi-pundi gold. Itu bakalan bahaya banget. Iya, ini Berkali-kali pasti dia dapat stack terus-menerus ya Pak Pulung. stacknya makin banyak lagi yang pada akhirnya tadi bukan sembarang panda yang bisa mengunci pergerakan Cloud ya. Langsung dikunci dengan Hurricane Dash. Tapi kali ini Thousand Pounder yang berhasil mendapatkan Nana dan dilanjutkan oleh Yam yang sangat baik sekali. Damage yang diberikannya di bagian belakang. Iya, kalau kita lihat sebenarnya dari RRQ mereka udah mulai mau mengejar sebenarnya, tapi Alter Ego di sini main backupnya cepet banget. Dimanapun ketika Cassius coba untuk buka dengan Hurricane dan selalu ada follow up. Dan Armici kayak udah tarik ulur aja, dan kali ini Vinnya sudah lagi-lagi mencoba untuk menendang. Wow. Tapi Leo Murphy kali ini masih mencoba untuk memanggil Barbilnya. Tapi lihat Sinnya berada di lini paling depan, mencoba untuk men-take down seorang Yam, tapi bakal didorong dengan Searing Torrent-nya. Dan bahkan LG-nya bakal menjadi korban berikutnya. Cassius bakal langsung hilang. Begitu saja ditinggalkan sama teman-temannya. Karena memang agak sedikit ini ya, sulit juga ketika Sin udah mulai masuk dengan Mirror Image dan dibuka Blazing Duetnya, apalagi stacknya udah 10. Wah, itu udah sakit banget sih Pak Pulung. Untungnya tadi baik banget pergerakan dari Yam ya. Dia langsung nge-sharing torrentnya mendorong Sin yang mungkin aja kalau diterusin oleh Sin, Mongzi bisa diambil sih tadi. Karena Mongzi sendiri tersisa sedikit SP yang ada di tubuhnya. Kita lihat aja dia berhasil untuk masuk ke dalam rerumputan. Dan sharing torrent dari Yam menyelamatkan Mongzi dari serangan Sin. Iya, dan langsung dipukul mundur saja karena memang udah pada low juga, nggak akan terus dilanjutkan. Dan kali ini dari RQ meskipun mereka, aku ngeliat sih agak sedikit terseok-seok karena Alter Ego memang backupnya cepat. Dan Mongzi pun sebenarnya harus cari posisi yang baik juga sih. Karena berkali-kali dia hampir di pick off sama Sin. Benar, tapi sejauh ini juga dari Leomord belum begitu maksimal pergerakannya ya. Karena iya, dari dia tadi berkali-kali manggil Barbilnya hilang Pak. iya, manggil kudanya pergi gitu. Kayaknya nyari tuan yang baru tadi itu kudanya. Aduh, dan kali ini Lordnya sudah mulai muncul di menit yang hampir menit 10. Dan LJ lagi-lagi masih menjadi korban. Tapi Mongzi gak akan terlalu memaksakan, masih coba bersabar. Tapi sini mulai masuk kali ini dengan Blazing Duet. Dan bahkan hampir saja terpick off. Masih ada Mirror Image. Dan bahkan kita lihat Armici berada di lini paling depan. Bakal coba untuk mundur. Gak akan terlalu memaksakan. Leo Murphy sendirian di arah depan kali ini. Terkena Molina EE bakal mundur saja. Gak akan terlalu dipaksakan dari tim Alter Ego. Mereka punya kecepatan untuk ngedapetin Lordnya. Tapi RQ juga punya kesempatan untuk nge-contest. Wow, ini pergerakan dari Leo Murphy berani banget loh tadi. Hampir aja, dia telat sedetik ya tadi udah kelar. Itu tadi langsung dikeroyok rame-rame. Dan Sin juga di sini selalu berhasil memukul mundur pergerakan dari Alter Ego. Seluruh player Alter Ego berhasil dipukul mundur oleh Sin dengan Blazing Duetnya dari tadi ya kita lihat. Untung masih ada Phantom Storm ya Leo Murphy-nya. Kalau enggak tuh tadi udah bye-bye. Bye-bye gitu, berbeda 300 gol aja antara Kari dan juga Sin loh. Cloud-nya ya. Tapi berbeda network dari total keseluruhan dari ini Alter Ego benar-benar
mengungguli sekali Benar. perbedaannya 4.000. 4.000. Dan ada sedikit fun fact setelah kalah dan dipermalukan sebelumnya ketika melawan Alter Ego, RQ menurunkan Lemon dengan niatan membalas AE di match ketiga kali ini. Dan kalau kita lihat scene-nya terpick off, salah satu hero core yang cukup penting dari RRQ Hoshi. Kali ini mereka nggak akan punya satu hero core yang bisa loncat ke belakang sekarang karena 30 detik waktu respawnnya. Yap, tapi kita lihat aja kali ini Yam harus langsung diamankan oleh Molina Bliss. Untungnya dia masih bisa mengamankan Gria, tapi LG terisa sedikit lagi SP-nya. Dan juga ada R7 yang bersembunyi dari balik kerumputan. Sementara itu dari Lord akankah di reset atau berhasil diamankan oleh Maungzi sesaat lagi dan berhasil Diamankan oleh teman-teman Alter Ego kali ini. Agak sedikit sulit dari RQ ketika mereka nggak punya scene, mereka nggak punya damage dealer yang cukup tinggi. Dan hasilnya mereka nggak bisa terlalu memaksakan daripada nanti ke pick off lagi karena memang Lemonnya juga tadi sudah terculik ya. Daripada nih. Daripada ya mending-mending gitu kan. daripada mending-mending ya. Iya, puyeng banget nih kita kan jadi ngertiinnya. Tapi kita lihat ya Athena Shield diamankan oleh Yam kali ini. Wow, udah mulai melakukan inisiasinya perlahan. Blue buff diamankan oleh Maungzi, sangat baik sekali. Dan juga ada satu Molina EE yang langsung dilemparkan ke bagian depan. Dan juga satu Little Johnny. Tapi bisakah mereka mendobrak untuk masuk ke dalam inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ? Masih ditahan, tapi kita lihat sini sudah mulai maju kali ini dengan Blazing Duet. Masih punya Revitalize dari tim Alter Ego. Dan kali ini Lordnya meskipun kita lihat Lordnya sudah di take down, tapi masih bisa ditahan oleh tim RRQ. Sedangkan Alter Ego, Leo Murphy sudah berada di paling depan dan di wall charge tadi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya mulai dijauhkan Finn-nya bakal terpick off begitu saja. Cassius juga menjadi korban kali ini. Tapi kita lihat mulai berdempetan lagi dan lagi dari seorang Lemon berhasil mendapatkan double point kali ini. Dan bahkan masih mau dilanjutin, Leo Murphy pun harus menjadi bulan-bulanan dari tim RRQ. Kali ini Alter Ego dipukul mundur. Dipukul mundur, tapi setidaknya mereka mendapatkan 2 inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ dan Maungzi sendiri. Udah peri banget Reaktor Macan, ada Last Battle, Roto Meteor. Wow, udah dikumpulkan semua loh sama dia. Iya, meskipun tadi kalau kita lihat Leo Murphy udah bagus banget dengan barbell-nya. Dia coba misahin war-nya dari Finn ya. Dan Finn-nya sempat ke pick off duluan, tapi Cassius-nya juga harus hilang. Itu makanya. Queen Swing diamankan oleh Maungzi untuk menambah item defense di dalam tubuhnya ya. Setidaknya menambah HP-nya juga dan menambah dari lifesteal yang dia milikin. Tapi kalau kita lihat replay by Realme-nya, di sini sebenarnya Maungzi posisinya udah bagus banget. Bagus. Dan lihat tuh, dia benar-benar nggak ke take down, tapi dia cicil-cicil damage aja. Permasalahannya adalah Lemonnya di arah belakang juga free banget dan scene-nya masuk pertama kali dengan Blazing Duet itu yang menjadi momen untuk tim RQ bisa mencicil sih. LG untung tadi ada Immortal loh, kalau enggak dia juga bakal kelar di tangan Maungzi untungnya di Immortal. Dia sempat wall charge juga. Ini udah sakit banget sih Maungzi. Cukup sulit juga untuk dideketin karena begitu banyak tembok yang ada di Alter Ego saat ini. Tapi setidaknya Alter Ego sejauh ini nggak ada hero yang bisa untuk ngepick satu ataupun menculik ya. Kenapa? Karena di saat scene masuk ataupun Blazing Duet yang langsung masuk ke dalam pertahanan ya mereka paling tidak hanya bisa memukul mundur dari seorang Yam aja gitu loh. Yam yang bisa memukul mundur dari scene itu sendiri. Pakai Searing Torrent ya. Kalau kita lihat di sini dari Alter Ego mereka udah ngamanin 2 inhibitor. Berarti sebenarnya dari sisi laning phase mereka udah punya super minion yang bisa masuk kapanpun di arah atas dan juga di arah mid. Jadi dari RRQ juga mereka harus berhati-hati kalau misalnya mereka mau ninggalin lane-nya. Itu makanya nih kita lihat ya minionnya udah naik becak nih, udah bukan gerobak lagi. Naik becak. Oke siap, belum. Udah naik becak nih. Bukan gerobak ya, tapi kita lihat Leo Murphy kali ini sudah mulai terlihat dan scene-nya banget. gak bakal membiarkan seorang Leo Murphy pulang begitu saja. Sedangkan kita lihat di arah bawah Alter Ego sudah mulai membuka kali ini dan bahkan inhibitor turretnya sudah mulai pecah kali ini. RRQ mencoba untuk bertahan, kali ini bakal dipukul mundurkah dari teman-teman Alter Ego. Lihat scene-nya masih free positioning banget dan masih bisa ngedapetin stack. Sebelum pulang dapetin stack dulu. Sebelum pulang dapetin stack, setidaknya mau pulang ya cari nafkah dulu tadi ada. Cari nafkah dulu ya. Akhirnya dapat stack lagi. Sia-sia pulangnya. Iya, jadi pulangnya nggak tangan-tangan hampa banget gitu. Tapi kalau kita lihat berkali-kali ya, RQ mereka juga sulit banget sih nangkep ke arah Maungzi-nya. Dan R7 dengan Nightmare Explode-nya juga dia cuma nangkep gerakan dari teman-teman Alter Ego, kasih damage cicil-cicil saja. Tapi kalau misalnya dikasih item terus-menerus, wah ini bakal sakit banget sih Nightmare Explode-nya. Iya karena bisa dibilang 2 penahan damage dari RRQ yaitu LG yang menggunakan Grok dan juga Chow ya.
Itu bisa dibilang adalah dua hero yang harus masuk dan mendobrak ke dalam pertahanan musuh. Jadi setidaknya setelah mereka berdua berhasil mendapatkan ataupun mereka terpick off, mereka masih punya pertahanan dari seorang Zaz gitu. Zaz dengan pick Jonia sangat baik sekali untuk menjadi tindakan perlindungan gitu. Iya, dan memang bisa ditahan sih. Yep. Kan lumayan juga ya dicicil sama Yep. Nightmare Spawn tuh lumayan loh damage-nya. Dan kali ini dari Alter Ego coba untuk melakukan inisiasi. Ini kayak bait terlebih dahulu deh. Apakah bakal di-reset atau benar-benar komit? Kali ini Vinnya bakal coba untuk memecah distraction dari tim Alter Ego. Yep. Dia coba untuk nge-push ke arah Armici. Kali ini Armici-nya sendirian, harus berhati-hati juga. Dan Lordnya bakal di-reset begitu saja. Dan lihat, udah mulai dibuka. Tapi The Wave Dragon bakal connect lagi ke arah Leo Murphy-nya di sini. Bakal hilang begitu saja. Walcha sudah dikeluarkan oleh seorang LG. Tapi Cassius mulai maju di sini. Dan Sin-nya digocek. Menggocek dengan adanya mirror image di situ. Iya, mirror image yang masih berhasil untuk menggocek pergerakan dari seorang si. Tapi kali ini Yamnya mencoba untuk kabur, tapi ada barir tadi yang melindungi dan dia nggak bisa lewat. Tapi Lord bisakah diambil oleh RRQ Endless Battle, diamankan Sin, sementara Cassius akan masuk dan memberikan tindakan perlawanan sambil mengamankan. Ditungguin aja sama Cassius di situ. Dan kali ini kita lihat bakal dicicil. Lemonnya sudah mengeluarkan Molina Bliss, tapi harus berhati-hati, sakit juga damage dari seorang Lord. Tapi Sin-nya mengeluarkan Blessing Duet di situ. Mencicil saja daerah dari Cassius dan Lordnya berhasil diamankan oleh tim RRQ kali ini. Alter Ego, mereka coba untuk ngejar karena sebenarnya dari tim RRQ juga udah pada low. Tapi nggak akan terlalu dipaksakan ternyata Pak Pulung. Iya, ini dia nih, bahaya akan muncul di kubu Alter Ego. RRQ sekarang udah memiliki Lord yang tebal banget setelah di-enhance di menit ke-12. Sementara itu Sin berhasil mendapatkan blue buff yang ada di pertahanan Alter Ego. Dan Mangzi mainnya hati-hati banget. Yap. Dia jaga posisi biar nggak ke pick off, tapi dia juga bisa dibilang apa ya, dia benar-benar hati-hati banget ngasih damage ke arah teman-teman RRQ. Karena kalau sampai dia ke pick off, wah itu bahaya banget. Bahaya banget. Selama Alter Ego bisa ngedapetin Sin-nya, wah baru Mangzi-nya bakal bermain agresif. Nggak, ini dari Leo Murphy sendiri, Alter Ego dari tadi ya menjadi, bisa dibilang menjadi Sandbag-nya ini sandbag-nya Pak. orang pertama yang selalu di pick up oleh RRQ ya. Iya, makanya ini bahaya banget. Meskipun kayak ya Leo Murphy bagus banget sih ketika dia udah dapat barbilnya dan coba untuk memisahin tim fight dari tim RRQ sendiri. Permasalahannya adalah damage dari tim RRQ juga perih banget. Ini udah masuk ke menit 18, semuanya udah level 15, semuanya udah sama-sama kuat, semuanya udah sama-sama tebel, damage-nya juga udah sama-sama besar. Tapi siapakah yang berhasil untuk memanfaatkan satu momen untuk mendapatkan kemenangan? Dan kali ini Mangzi langsung memberikan damage-nya ke arah Lord. Dan juga di belakangnya udah ada Leomord, tapi Molina Blitz kali ini berhasil mengenai. Sakit banget ternyata. kan tuh R7 Nightmare Spawn ya, benar-benar mencicil damage ke arah bahkan Cassius-nya mau pulang gak dikasih. Dan bahkan Sin-nya masuk kali ini dengan Blazing Duet. Oh my god, dan bahkan menyisakan Armici dan juga seorang Leo Murphy. Tapi kita lihat ternyata Armici masih bisa men-take down seorang Sin kali ini. Menyisakan Armici saja yang akan coba untuk mendefense base dari tim Alter Ego. Iya, dan masing-masing damage dealer dari tiap tim udah nggak ada lagi. Sin-nya hilang, Mangzi-nya hilang, Leo Murphy-nya juga. Sebenarnya siapa hari ini, weh? Chester. Ego nih, Chester bukan caster ya. Beda. Kadang suka ketukar ya. Ini Chester. Masih coba dijaga kali ini base-nya, tapi lihat Lemonnya nyicilin terus di arah mid, minionnya sudah mulai masuk. Dan bahkan kalau kita lihat Vinnya juga coba untuk mencicil ngedapetin turret satu lagi di arah bawah. Yap, satu inhibitor turret di bagian tengah berhasil ditumbangkan dan juga satu inhibitor turret di bottom lane berhasil ditumbangkan juga. Pertempuran yang sangat luar biasa sekali nih buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa jempolnya langsung aja ditancepin, yang likes-nya langsung aja ditancepin. Iya, jangan lupa di-share juga. Karena biar teman-teman pada tahu nih, wah tim andalan kita sedang berjuang. Iya, ini ada 227.000 orang yang menonton di YouTube loh. Halo, wow, luar semuanya. biasa sekali, ini rame banget. Ini kalau semua jempolnya ditancepin, trending banget nih. Jangan lupa ya, makanya langsung jempolnya ditancepin aja ya. Iya, jangan lupa di like juga, dan yang pastinya kali ini masih ditarik ulur dari kedua tim. Masuki menit ke-20, ini baru game pertama Ini baru game pertama ya. 20 menit udah berlalu, sementara itu Molina Blitz kali ini akan mengenai Akai. Tapi Akai bisakah kabur ke bagian belakang, tersisa sedikit lagi. Dan untungnya Thousand Thunder berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Sementara itu Vin ingin melakukan inisiasi, untungnya ada Yam yang tepat berada di depannya untuk langsung memberikan stun dan juga efek slow ya.
Ya, dan kalau kita lihat 40 detik lagi Lord yang ketiga akan muncul kali ini. Dan dari kedua tim sebenarnya memang dari RQ mereka benar-benar coba untuk fokus di laning phase-nya. Mencoba untuk menahan pergerakan minion yang masuk ke laning atas dan bahkan semua laning ya kali ini. Sisa inhibitornya udah nggak ada Pak, sisa base saja. Ini dari tadi mereka udah tukar-tukar item aja. Jadi kita lihat Maungzi udah beli Thunderbird lagi untuk yang sekarang ini. Efek slow-nya akan sangat membantu juga. Sementara itu Ermici berhadapan langsung dengan Finn dan juga ada Nana di bagian belakang. Iya, robot jadi rakun kali ini ya. Dan kali ini juga dari Alter Ego mereka hanya clearing minion saja. Berharap gitu ya minionnya bertumbuh besar. Bertumbuh. Masuk ke dalam base, cicil-cicil base-nya gitu ya. Iya, Murphy juga udah memiliki BOD sejauh ini. Akankah mereka melakukan kontes di Pit Lord? Semuanya udah setup posisi sih. Udah ngambil posisi masing-masing, lihat bersembunyi dulu semuanya. Sementara Finn di bagian atas lebih milih untuk clear minion terlebih dahulu. Itu Rimichi harus berhadapan dengan Little John yang dimiliki oleh R7. Dan juga kita lihat dari Sim, udah cukup cepat pergerakannya sekarang. Stacknya udah mulai terkumpul. Sementara kita lihat akankah ada Blazing Duet yang langsung dikeluarkan ataukah dia akan menunggu momen dulu. Ya, masih menunggu momen tapi kita lihat di sini sudah mulai dibuka oleh seorang Sin dengan Blazing Duetnya dan bahkan bakal dijauhkan. Ini Maungzi bakal menjadi target kali ini, gak bakal dikasih pulang. Maungzinya bakal ter-takedown dan Ermici masih mencoba untuk bertahan. Masih ada Revitalize, masih ada Immortal tapi langsung hilang begitu saja. Seorang Ermici, Uranusnya gak sanggup menahan damage yang keluar dan bahkan Leomordnya mencoba untuk nge-split push di arah mid. Iya, langsung aja nge-split push di arah mid tapi udah masih ketahuan sekarang strategi yang dilakukan oleh Leomord. Banget ya. Iya, tapi dari sini ini memang benar-benar si pergerakannya dengan Mirror Image dan juga Blazing Duetnya dia benar-benar bisa masuk ke dalam area pertahanan Alter Ego. Maungzi menjadi target utama ya. Belum lagi R7 di bagian belakang ikut kejar-kejaran juga dan sakit kali banget damage-nya, Yamnya juga bakal ter-pick off kali ini. Disetrum aja tadi ya, langsung ditembak laser itu punggungnya. Ya tadi aku bilang ya, makanya R7 meskipun berkali-kali di pick off di early, tapi perasaannya dia ditarik ulur sampai ke arah mid. Dan bahkan di sini ketika ada usaha untuk colong-menyolong Lordnya, berhasil digagalkan oleh tim RRQ. Masih bisa disingkir Lordnya, tapi lihat Leo Murphy memayunkan pedangnya di arah depan. Masih belum ada damage yang berasa ternyata. Gagal percobaan dari Murphy untuk mengganggu Sin ya, karena Sin tadi kita lihat damage-nya udah begitu besar. Lalu life yang dia milikin juga udah cukup untuk regen HP-nya tiap dia memberikan damage kepada Murphy. Waduh, ini sulit. Agak udah semakin sulit nih. Lordnya udah nyampe lagi coba. Susan, gimana cara nangkep Sinnya? Licin banget. Dia battle hero rematch-nya kemana-mana gitu kan. Dan kalau kita lihat pun Ermici kali ini Finn-nya flicker ke arah belakang. Dan masih ada Purify dari seorang Maungzi sini yang sudah mulai masuk. Tapi kita lihat Sinnya bakal terpick begitu saja. Lordnya bakal masuk ke arah base yang sudah terexpose. Tapi bakal dicicil-cicil oleh teman-teman RRQ. Dan berhasil ternyata.